Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, bertemu lagi dengan Mem Arfa dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Materi kali ini kita akan melanjutkan tentang teorema Pythagoras. Simak baik-baik ya videonya. Baiklah, kita akan belajar tentang triple Pythagoras. Ya. Di sini bisa kalian baca bahwa sebuah segitiga siku-siku terdiri satu sisi miring dan dua sisi siku-siku. Jika panjang sisi-sisinya terdiri dari 3 bilangan asli, maka segitiga tersebut disebut triple Pythagoras. Atau triple Pythagoras bisa didefinisikan sebagai 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Untuk membuktikan apakah 3 bilangan tersebut adalah bilangan untuk membuktikan 3 bilangan asli tersebut apakah termasuk triple Pythagoras, kita nanti akan mensubstitusikannya pada rumus teorema Pythagoras. Di sini bisa kalian perhatikan ada contoh soal ya. Diketahui panjang sisi-sisi suatu segitiga adalah 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Apakah ketiga bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras? Kan lihat di sini ya penyelesaiannya. 15 kuadrat sama dengan 225. 20 kuadrat sama dengan 400 dan 25 kuadrat sama dengan 625. Karena jika disubstitusikan pada rumus teorema Pythagoras, di mana A-nya adalah 15 dan B-nya adalah 20, C-nya 25, maka ya ketika ini dijumlahkan, dia memenuhi syarat dari teorema Pythagoras. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 15, 20, 25 merupakan triple Pythagoras. Jadi pada rumus teorema Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, C-nya itu adalah sisi yang terpanjang. Ya, jika sisi yang terpanjang itu didapat dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya, maka dia adalah triple Pythagoras. Saya ulangi, untuk membuktikan dia triple Pythagoras atau tidak, kita akan mensubstitusikannya pada teorema Pythagoras. Di sini akan saya tulis di sini ya, bahwa A-nya itu sama dengan 15, B-nya sama dengan 20, sedangkan C-nya sama dengan 25. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bagaimana? Apa bisa dipahami? Jika ada yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan di grup. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Untuk yang pertama, yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Abaikan suara-suaranya ya. Oke. Di sini ada sebuah segitiga, yaitu dia segitiga A, B, C, di mana dia siku-siku di A. Segitiga tersebut dia sama kaki, di mana kakinya yang sama itu atau sisi yang sama panjang itu adalah AC dan AB. Kita misalkan AB sama dengan AC adalah A satuan panjang. Ya, kalau ini sama kaki, ini 90 derajat, maka sisanya yang sudut B sama sudut C-nya adalah 45 derajat. Perlu kalian ingat kembali bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kalau banyak sudutnya ada 3. Tapi kalau jumlah sudutnya itu adalah 180. Saya ulangi lagi, kita kembali ke sini ya. Misalkan di sini AB sama dengan AC sama dengan A satuan panjang. Dengan menggunakan dalil Pythagoras atau teorema Pythagoras, BC dapat ditentukan di sini. BC kuadrat, BC itu adalah sebagai sisi miring, sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat, yaitu 2A kuadrat. Diingat kembali ya untuk aljabarnya.
A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Sehingga BC sama dengan kuadratnya, kita balik dia menjadi akar, BC sama dengan akar 2A kuadrat. Sehingga BC sama dengan A akar 2. Dari akar 2A kuadrat ini yang bisa diakar adalah A kuadrat. Sehingga akar dari A kuadrat adalah A. Dari uraian di atas diperoleh perbandingan panjang sisi-sisi segitiga sebagai berikut. AB dibanding AC dibanding BC sama dengan A dibanding A dibanding A akar 2. Atau jika ketiganya ini kita bagi dengan A semua, kita sederhanakan ya, maka perbandingan akhir yang didapat adalah mohon maaf, kecoret, 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Jadi jika ada segitiga siku-siku sama kaki, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus tersebut adalah 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Ini untuk yang segitiga siku-siku sama kaki. Next, yang kedua, segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Ada segitiga PQR, di mana segitiga ini adalah segitiga sama apa? Yo, kalau sudut-sudutnya semuanya 60 derajat. Yap, betul sekali, segitiga sama sisi. Jadi PQR ini adalah segitiga sama sisi. Kita perhatikan di sini ya penjelasannya. Gambar 5.22 menunjukkan bangun segitiga sama sisi PQR dengan sudut RPQ sama dengan sudut PQR sama dengan sudut PRQ sama dengan 60 derajat. Dan sisinya PQ sama dengan QR sama dengan PR sama semua sisinya, yaitu dia adalah segitiga sama kaki. Jika kita misalkan sisinya yaitu PQ, PR, dan QR adalah A, satuan panjang, maka PS sama dengan setengah A satuan panjang. Perhatikan di sini ya, jika PQ ini adalah A, maka PS itu kan setengah dari PQ, maka PS-nya adalah setengah A. Sehingga diperoleh lah, ini kita substitusikan ke triple Pitagoras ya. Di sini ini adalah A, di sini A, dan di sini A. Sehingga PS ini adalah setengah A. Kelihatan ya? Yang ini juga setengah A. Lah, di sini RS kuadrat, karena kalau yang ini diambil dari gambar yang 5.23. RS sama dengan PR kuadrat dikurangi PS kuadrat. Ini juga termasuk dalam teorema Pitagoras. Hanya saja posisi PR-nya ini kan sisi miring ya, dia dibalik. Sehingga untuk mencari RS ini kan salah satu sisi siku-siku, maka sisi miringnya harus dikurangi sisi siku-siku yang lain, tapi harus dengan dikuadratkan. Saya ulangi, RS kuadrat, jadi ini RS, ya yang ini RS, itu sama dengan PR kuadrat, ini sisi miring, dikurangi kuadrat dari PS, dikurangi dari kuadrat sisi yang lain, jadi PR kuadrat dikurangi PS kuadrat. Saya ulangi sekali lagi, untuk mencari RS kuadrat, karena RS ini kan tidak diketahui ya, yang diketahui itu hanya PR sama PS. PS ini adalah setengah dari PQ. Sehingga untuk mencari RS itu sama dengan RS kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PS kuadrat. Kita kembali ke sini ya. Ini ada A kuadrat dikurangi setengah A kuadrat. A kuadratnya tetap, lah yang ini perlu kalian perhatikan. Ini ada setengah A kuadrat, berarti setengahnya juga dikuadratkan, sehingga jadi 1/4. Terus kita kurangi A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat itu sama dengan 3/4 A kuadrat. Dari mana? Ini harus disamakan penyebutnya. Ini kan 1. 1 kalau kita jadikan pecahan,
karena ini penyebutnya 4, menjadi 4/4. 4/4 dikurangi 1/4 hasilnya 3/4. Selanjutnya kita akarkan, karena yang kita cari itu RS-nya, bukan RS kuadrat ya. Sehingga akar dari 3/4 A kuadrat sama dengan A/2 akar 3 lah. Dari ini ke sini yang bisa diakar itu A kuadrat. Ini jelas ya. Dia menjadi A lah. 3/4 ini 1/4-nya tadi bisa dikuadratkan. Mohon maaf, 1/4-nya bisa diakar. Ya, mohon maaf. Jadi saya ulangi, A kuadrat itu bisa diakar. Ya, jadi A. Terus 1/4 ini bisa diakar jadi setengah. Yang tidak bisa diakar, akar 3-nya ini. Jadi RS sama dengan A/2 akar 3. Sehingga perbandingannya diperoleh, kalian bisa perhatikan di sini. Perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga PSR adalah PS dibanding RS dibanding PR sama dengan setengah A dibanding setengah A akar 3 dibanding A. Nah, dari mana ini? Dari sini ya. Jadi A-nya disendirikan. Sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Mungkin timbul pertanyaan pada diri kalian, ini dari mana? Nah, ini itu didapat dari bagian ini itu dikali dengan 2/A. Ya, karena kita mau menghilangkan A-nya. Sehingga dia dikali 2/A. Setengah A dikali 2/A hasilnya 1. Setengah A akar 3 dikali 2/A hasilnya akar 3. Terus A dikali 2/A hasilnya 2. Jadi perbandingan akhir yang didapat adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Kalian bisa perhatikan di gambar yang ini. 5.24. Ini adalah, ya, ini setelah, ini prosesnya dari sini. Dari 5.23. Kelihatan ya gambarnya sebentar. Nah, di sini sebentar, mohon maaf. Nah, ini dari mana? Dari perbandingan, dari segitiga 5.23 itu dikalikan dengan 2 supaya menghilangkan setengahnya. Ya, untuk menghilangkan setengahnya, jadi perbandingan yang ada pada segitiga gambar 5.23 itu dikalikan 2 sehingga dia menjadi perbandingan pada gambar segitiga 5.24. 2A, yang di sini A, yang di sini A akar 3. Dan ini misalkan kalau kita mau menghilangkan A-nya, bisa dibagi dengan A sehingga menghasilkan perbandingan yang ini. Baiklah, ada pertanyaan untuk menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus? Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup kelas. Baiklah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Nanti tugasnya akan Mem kirim di grup ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.